Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di subuh kali ini kita ingin membahas tentang cerita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Malik, dan disebabkan karena peristiwa yang beliau alami maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 118. Pada saat itu diceritakan bahwa pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Tabuk, maka salah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik pada saat itu dia menunda-nunda keberangkatannya dalam peperangan Tabuk. Kemudian pada saat itu juga Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghalangiku, bahkan untaku juga tersedia, kendaraanku untuk bisa berangkat dalam peperangan itu juga tersedia, layaknya juga orang-orang yang lain. Tapi entah kenapa pada saat itu aku tertahan untuk berangkat menuju peperangan Tabuk. Padahal dalam peperangan-peperangan lainnya aku senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dalam peperangan Badar. Termasuk juga aku adalah orang yang berjanji atau juga berbaiat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Nah, pada saat dalam peperangan Tabuk, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh peperangan beliau biasanya menyamarkan keberangkatan beliau, dalam artian bahwa operasi yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat itu dilaksanakan dengan diam-diam tanpa gembar-gembor. Bahkan dalam peperangan Badar misalnya, pada saat itu sebenarnya tidak ada niatan dari Rasul dan para sahabat untuk melakukan peperangan. Mereka hanya menghadang, tetapi setelah itu terjadilah peperangan yang disebut dengan peperangan Badar. Adapun peperangan Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyamarkan, bahkan beliau sudah menjelaskan dengan rinci bagaimanakah keinginan beliau untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam peperangan Tabuk ini. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersama para sahabat-sahabat beliau berangkat untuk menuju peperangan Tabuk. Aku sendiri, kata Ka'ab bin Malik pada saat itu, sebenarnya ingin juga berangkat menuju peperangan Tabuk. Tetapi entah kenapa sesuatu yang menghalangiku, aku menunda-nunda keberangkatanku. Pada saat seluruh pasukan itu berangkat, aku pun berkata dalam hati, nanti aku akan menyusul mereka. Dan peperangan Tabuk yang terjadi pada saat itu terjadi di musim panas yang sangat terik, Pak. Kemudian perjalanan yang ditempuh juga adalah begitu panjang. Maka itu dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk itu beliau melakukan sholat dengan jamak dan qasar. Nah, jadi dalam hadis disebutkan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Tabuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dan juga sekaligus mengqasar sholat dalam peperangan Tabuk, baik itu ketika sampai di tempat yang di situ juga sudah dipersiapkan, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di perjalanan pun beliau juga melakukan sholat dengan jamak dan qasar. Nah, ini berarti menjadi hukum bahwa ketika kita dalam safar, baik itu ketika sampai di tempat tujuan atau sekalipun juga dalam safar kita perjalanan, maka juga ada tuntunan atau juga rukhsah untuk melakukan sholat secara jamak dan qasar, Pak. Jadi sholat jamak dan qasar itu bukan hanya ketika ketika dalam perjalanan saja, tapi ketika kita sampai di tujuan yang kita safar, maka itu juga masih berkenan bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, itu jamak dan qasar. Pada saat itu musim panas yang begitu terik, kemudian perjalanan ke Tabuk yang begitu jauh, kemudian di samping itu buah-buahan pun yang ada di kota Madinah hampir matang. Pada saat para sahabat dan Nabi SAW sudah berangkat dalam peperangan menuju Tabuk, aku sebenarnya juga ingin berangkat, kata Ka'ab bin Malik, tetapi aku menunda-nunda keberangkatan tuh sampai akhirnya besok dan para sahabat sudah semakin jauh meninggalkan aku. Dan ketika terdengar setelah selesai mereka melakukan peperangan Tabuk, Nabi SAW pun pulang dari peperangan itu, dan diriku begitu menyesal. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang menghalangiku dari peperangan Tabuk ketika itu. Pada saat Nabi SAW sampai di kota Madinah, kebiasaan beliau sebelum beliau bertemu dengan orang-orang, maka beliau menuju masjid dulu untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian setelah itu Nabi SAW duduk di masjid. Kemudian orang-orang pun yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, satu persatu mereka menghadap Nabi SAW, mengajukan alasan-alasan yang mereka terhalang daripada peperangan tersebut. Pada saat itu kata Ka'ab bin Malik, ada di antara orang-orang yang mereka tidak ikut dalam peperangan, antara lain misalnya orang-orang yang sudah lemah, orang-orang yang sudah manula atau juga tua. Kemudian ada juga di antara mereka yaitu adalah orang-orang munafik. Kemudian mereka pun yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk satu persatu menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi pun memintakan ampun untuk mereka, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Apapun alasan yang mereka kemukakan, apakah itu adalah alasan yang jujur atau juga alasan yang dusta, maka itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, kata Nabi SAW. Kemudian pada saat itu aku pun, kata Ka'ab bin Malik, ingin menghadap Nabi SAW dan muncul keraguan dalam hatiku. Apakah aku akan jujur di hadapan Nabi mengemukakan alasan-alasanku, atau aku akan mendustakan terhadap apa yang menghalangiku? Tetapi demi Allah, karena orang yang dihadapi ini adalah Rasulullah SAW, maka tidak ada daya dan upaya dalam diriku untuk berdusta atau menyenangkan Nabi SAW. Bisa saja, kata Ka'ab bin Malik, aku berdusta, tetapi belum tentu Allah dan Rasulnya ridha terhadap apa yang nantinya aku kemukakan. Kemudian ketika aku datang menghadap Nabi SAW, lalu Nabi pun menyapaku dengan bahasanya ya tidak semanis sebagaimana biasanya. Kemudian Nabi SAW ketika itu bertanya, wahai Ka'ab, apa yang menghalangi engkau untuk ikut dalam peperangan Tabuk? Apakah engkau sudah mempersiapkan perbekalanmu? Maka Ka'ab bin Malik pun menjawab, iya wahai Rasul, sesungguhnya saya telah mempersiapkan perbekalanku, tetapi entah kenapa aku tidak bisa berangkat di dalam peperangan Tabuk, padahal tidak ada alasan-alasan apapun yang menghalangi ketika itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW pun meminta kepadaku untuk pulang. Wahai Ka'ab bin Malik, kata Nabi, pulanglah. Semoga Allah akan mengampuni apa yang telah engkau lakukan. Dan aku, kata Rasul, bersaksi atas apa yang telah engkau ucapkan, bahwasanya engkau termasuk orang-orang yang jujur.
Kemudian Ka'ab bin Malik pun pulang. Pada saat Ka'ab bin Malik pulang, maka juga masih terlintas di pikirannya, kenapa tidak berdusta saja di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari kemarahan beliau. Kemudian dari Bani Salamah yang mengiringi di belakangku mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, kenapa engkau tidak berdusta saja di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengemukakan alasan-alasanmu supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah terhadap dirimu. Pada saat itu mereka menyalahkanku. Jadi Bani Salamah menyalahkan keadaanku yang bersikap jujur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku pun bertanya kepada mereka, adakah juga orang yang sama persis dengan diriku? Kemudian mereka mengatakan, wahai Ka'ab, ada dua orang. Pertama adalah Murarah. Dia juga adalah sama seperti dirimu. Dia tidak mengatakan sesuatu apapun alasan-alasan. Dia hanya meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam permintaan maaf dari Allah. Yang kedua adalah Hilal. Dua orang inilah yang mereka jujur seperti dirimu. Akhirnya pada saat itu seluruh kaum muslimin mendiamkan kami bertiga. Jadi tidak ada yang menegur, Pak. Jadi hampir lamanya itu terjadi selama 50 hari. Itu terjadi sebelum datangnya firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 118 ini. Pada saat itu dua orang yang lebih tua dari diriku, yaitu adalah Hilal dan Murarah, mereka sehari-hari hanya menangis di rumah, menangisi terhadap nasib mereka karena tidak dihiraukan kembali oleh kaum muslimin pada saat itu. Sementara aku yang paling muda di antara mereka, aku pun biasa saja, dalam artian aku masih bisa berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga masih menyempatkan untuk pergi ke pasar. Tetapi ternyata semua orang tidak menghiraukan diriku. Bahkan aku juga mencuri-curi pandang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat berjamaah. Ketika aku menghadap muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu Nabi mengalihkan pandangannya ke lain. Jadi betapa sedihnya. Bahkan digambarkan di dalam surah At-Taubah ini bahwasanya seolah-olah dunia yang begitu luas, maka pada saat itu begitu sempit dalam hati mereka. Karena apa? Karena seluruh kaum muslimin mendiamkan mereka. Kemudian aku pun mendatangi sepupuku yang bernama Abu Qatadah. Pada saat Abu Qatadah berada di kebunnya. Kemudian aku pun mengucapkan salam terhadap Abu Qatadah. Ternyata Abu Qatadah hanya diam saja. Kemudian pada saat itu pun aku berkata, demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku, wahai Abu Qatadah, adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah pun pada saat itu mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui akan keadaan dirimu. Maka pada saat itu aku pun pulang dari kebun Abu Qatadah dalam keadaan begitu sedih. Jadi semua kaum muslimin sudah mendiamkan, bahkan sepupuku sendiri yaitu Abu Qatadah mendiamkan diriku. Jadi digambarkan bahwasanya dunia yang begitu luas, tetapi ternyata pada saat itu begitu sempit dalam perasaan diriku karena semua kaum muslimin meninggalkanku atau juga tidak lagi menghiraukan akan diriku. Kemudian datang utusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa waktu yang mengabarkan kepadaku agar aku menjauhi istriku. Aku pun bertanya kepada utusan itu, apakah aku harus mentalak istriku? Maka utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan tidak mentalak, tetapi hanya menjauhi daripada istri. Kemudian aku pun berkata kepada istriku, wahai istriku, pulanglah engkau ke keluargamu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala atas diriku. Akhirnya istriku pun pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian aku juga bertanya, bagaimana keadaan dua orang, yaitu adalah Murarah dan juga Hilal. Kemudian di antara keduanya mengatakan bahwasanya di antara yang berdua ini, karena mereka adalah orang yang teramat tua, yang tidak bisa melayani diri mereka sendiri, maka mereka minta keringanan kepada Rasulullah SAW agar istri mereka tetap berada di samping mereka.
tetapi tidak dalam keadaan melakukan hubungan atau juga hanya sekedar untuk melayani karena keadaan mereka yang begitu tua. Nah, pada saat itu ada di antara keluargaku juga meminta kepadaku untuk minta alasan kepada Rasul agar istriku tetap menemani. Tetapi demi Allah, karena ini adalah perintah Nabi SAW, maka aku pun menerimanya. Aku tidak minta alasan apapun. Nah, kemudian selanjutnya ada utusan dari Syria, Pak. Jadi ketika utusan dari Syria ini datang berdagang ke Madinah, dia membawakan surat yang berasal dari Raja Ghassan. Pada saat itu surat itu berisi, yaitu adalah, wahai Ka'ab bin Malik, bergabunglah dengan kami, karena sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah menjauhi dirimu. Pada saat itu aku pun merobek-robek surat tersebut. Ini adalah pertaruhan tentang keimanan. Apakah aku bergabung dengan mereka, atau aku tetap bersama Nabi SAW? Pada saat itu aku langsung merobek surat tersebut, kemudian aku bakar di tungku api. Ini adalah ujian keimanan bagi diriku, karena sesungguhnya jikalau aku tergoda untuk bergabung dengan mereka, maka sesungguhnya aku telah membuang keimananku. Akhirnya hari berlalu. Pada saat itu kaum muslimin tetap mendiamkan diriku, sampai turunlah ayat dari surah At-Taubah yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maaf atas diriku. Ini di dalam surah At-Taubah ayat 118 berbunyi, Qataballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladzi ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dan pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Jadi hampir-hampir, bahasanya tadi Raja Ghassan mengajak kepada Ka'ab bin Malik untuk bergabung dengan mereka. Hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Kemudian Allah juga menyertakan penyebutan 3 orang tadi, Pak, yaitu adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal dan Murarah. Wa 'ala tsalatsah alladzi khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallah illa ilaihi, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka bertiga, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, sesungguhnya Allah menerima taubat mereka, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang berkata benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada saat turunnya ayat ini, Nabi SAW pun mengirimkan utusan kepadaku. Kemudian utusan ini datang kepadaku mengabarkan berita gembira tentang Allah telah menerima taubat kami bertiga atas apa yang telah kami lakukan meninggalkan dalam peperangan Tabuk tersebut. Sampai-sampai pada saat itu, kata Ka'ab bin Malik, aku hanya memiliki 1 baju. Utusan yang datang kepadaku tanpa baju. Aku pun langsung saking gembiranya atas berita ini, aku langsung menanggalkan bajuku dan memberikan baju tersebut kepada mereka. Saking gembiranya Ka'ab bin Malik terhadap diterimanya taubat atas apa yang telah dia lakukan dan 2 orang lainnya. Kemudian selanjutnya Ka'ab bin Malik pun menghadap Nabi SAW mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf, bahwasanya Allah sudah menerima atas apa yang telah mereka taubati. Kemudian dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya
yang namanya kebenaran atau juga kejujuran itu ternyata adalah luar biasa, Pak. Adapun kata Nabi terhadap orang-orang yang mengemukakan alasan mereka, entah itu alasan yang dusta, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka. Ini disebutkan juga di dalam surah At-Taubah, yaitu adalah di ayat yang ke-95, Pak. Di ayat ini menyebutkan, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah kepadamu wahai Muhammad dengan nama Allah. Jadi ada di antara mereka yang datang kepada Nabi mengemukakan alasan-alasan mereka dengan penuh kedustaan terhadap apa yang mereka lakukan meninggalkan dalam peperangan Tabuk tersebut. Maka Allah pun menyebutkan, ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terhadap 3 orang yang mereka jujur dalam perkara ini, maka Allah menerima taubat mereka. Adapun orang-orang yang tidak jujur atau mengemukakan berbagai alasan, maka sesungguhnya Allah menimpakan adab atau juga adab yang pedih kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 95 ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang namanya saum atau puasa bukan hanya melatih kita untuk tidak makan dan minum di siang hari, tetapi juga bagaimana sebenarnya melatih diri kita untuk bisa menimbulkan akhlakul karimah atau juga akhlak mulia dalam kehidupan kita semua. Kadang-kadang kita hanya memahami ajaran Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi ternyata Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mulia, tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga bagaimana pembentukan akhlakul karimah. Inilah yang mungkin tidak kita sadari atau juga kaum muslimin tidak menyadarinya. Kadang-kadang pada saat kita melakukan yang namanya jual beli, muncul ketidakjujuran di antara penjual dan juga pembeli. Pada saat dalam dunia politik misalnya, muncul money politics, muncul ketidakjujuran, muncul kebohongan publik dan segala macamnya, hanya untuk meraih yang namanya jabatan atau juga kekuasaan. Berbagai cara dilakukan, berbagai tipu muslihat itu ditempuh, dan ini adalah merupakan bagian yang jauh sekali dari nilai-nilai agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari cerita Ka'ab bin Malik ini sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa yang kita inginkan itu adalah bukan hanya sesuatu yang membuat senang Nabi SAW, tetapi ternyata perbuatan kita menyalahi sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi orang-orang yang dinyatakan orang-orang yang mencintai Nabi, itu adalah sesungguhnya mereka yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi SAW itu dengan benar. Jangan hanya di mulut misalnya, ana uhibbuka ya Rasulullah, aku mencintaimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata perbuatan kita, tindak tanduk kita, amaliyah kita jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih besar lagi kerugiannya adalah orang-orang yang terhalang daripada meminum telaga Al-Kautsar, yaitu adalah telaga yang disediakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Siapakah mereka? Orang-orang yang terusir daripada telaga Kautsar. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya terkait dengan Al-Kautsar, dan ini didasarkan juga kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terdapat hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas, ia berkata, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau keadaan tidur ringan tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum,
Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Baru saja turun kepada Rasul suatu ayat, suatu surah kepadaku. Lalu beliau pun membaca surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar. Setelah Nabi SAW membaca surah itu, Nabi pun berkata, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Kemudian mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW pun berkata, fa innahu nahrun. Sesungguhnya yang namanya Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nantinya akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah melakukan amalan baru sesudahmu. Jadi orang-orang yang mereka tidak melakukan amaliyah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan yang namanya telaga Al-Kautsar. Oleh karena itu kita berupaya untuk bisa mencintai Nabi SAW. Tanda cintanya kita kepada Rasulullah SAW yaitu adalah dengan melakukan amaliyah yang beliau lakukan, sehingga kita bisa menyesuaikan amaliyah kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya puasa melatih kita bukan hanya menjauhi makan dan minum di siang hari, tetapi juga bagaimana pembentukan sifat dan perilaku kita kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.